Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pada malam hari ini kami akan menyampaikan judul tausiah kami adalah 6 perkara yang disembunyikan oleh Allah dalam 6 hal. Apa Bu? 6 perkara yang disembunyikan oleh Allah dalam 6 hal. Sudah pernah disampaikan, Pak? Dari awal sampai tanggal 8 belum? Masya Allah. Saya mengutip makalah daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan begini. Innallaha ta'ala katama sittatan fi sittatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 6 hal dalam 6 perkara. Kalau kita bahas 6 hal ini, satu pembahasan 10 menit kalikan 6 berarti 60 menit. 1 jam, Pak. Jam 9 kita baru tarawih, boleh, Pak? Kalau kita bahas 5 menit per item, berarti kalikan 5 kalikan 6, 30 menit. Gimana, Pak? Yang pertama atau yang kedua? Atau opsi yang ketiga? Apa itu 2 menit jadilah? Jadi 2 kali 6 sama dengan 12 menit. Pilih yang mana, Pak? 1, 2, 3? Ya Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Inilah keadaan orang Islam, ya kan? Makin lama makin maju softnya ketika sholat tarawih. Alhamdulillah. Yang pertama, wa katama ridho fi ta'atin. Allah menyembunyikan ridhonya di dalam perbuatan taat. Jujur Bapak Ibu, saya mau tanya, perbuatan taat mana yang sekiranya Bapak Ibu pede yang diridhoi oleh Allah? Sudah ketemu Bapak Ibu? Sudah dapat? Ibu melakukan sebuah ketaatan, Bapak melakukan sebuah kebaikan, yang sekiranya mana yang menurut Bapak Ibu diridhoi oleh Allah? Mana Pak? Ada Pak? Atau banyak? Kita nggak tahu. Amal perbuatan baik kita yang sekiranya diridhoi oleh Allah, kita nggak tahu. Kenapa disembunyikan oleh Allah? Supaya kita nggak bosen untuk terus-menerus melakukan kebaikan. Kenapa? Karena manusia itu ada endingnya, Bapak Ibu. Betul nggak? Manusia itu ada akhirnya. Segala sesuatu yang di dunia ini sifatnya fana, rusak, ada kadaluarsannya, ada limitednya. Maka kita sebagai manusia jangan bosan untuk melakukan kebaikan. Dan Allah itu adalah Tuhan yang maha adil. Maksudnya segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan itu pasti ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Segala perbuatan baik yang kita lakukan walaupun sekecil zarrah, sebiji atom, sebiji sawi, itu pasti ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa katamal ghadaba fi maksiatin. Allah menyembunyikan murkanya dalam perbuatan maksiat. Bu, Pak, pernah maksiat? Sering? Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah memberikan kita sebuah kebaikan,
kebaikan yang kita lakukan itu ada nilai di sisi Allah. Begitu juga ketika kita melakukan sebuah kesalahan, pasti ya Allah juga akan menyiksa kita karena kita melakukan kesalahan. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarrai yarah. Maka dari itu jangan sampai kemaksiatan yang kita lakukan ini mengundang murkanya Allah. Walaupun mungkin menurut kita sepele, mohon maaf ini ya. Ini sudah merajalela. Apa itu? Kayaknya sepele Bapak Ibu. Kayaknya sepele, tapi ternyata takutnya ini mengundang murkanya Allah. Apa itu? Judi online, main slot, main skater. Ya. Kayaknya sepele itu, hanya main-main itu. Tapi itu termasuk maisir, perjudian. Loh. Maka jangan sampai ketika mungkin kita rajin sholat, ketika kita rajin puasa, tapi ternyata ekonomi kita kok seperti ini, biasa-biasa saja. Ada apa dengan kita? Mungkin salah satunya adalah ternyata kita istiqomah melakukan maksiat. Tapi menurut kita itu tidak maksiat. Wa katamal godoba fi maksiatin. Allah menyembunyikan murkanya dalam perbuatan maksiat. Yang ketiga, gak usah banyak-banyak lah, 3 sajalah Bapak Ibu ya. Sudah jam 8.15 nanti. Ya. Apa yang ketiga? Wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Bapak Ibu, sudah ketemu Lailatul Qadar belum? Sudah pernah jumpa Lailatul Qadar, Pak? Belum sama sekali? Masya Allah. Bu, sudah pernah jumpa Lailatul Qadar? Belum juga? Ya Allah. Ulama itu masih debat. Lailatul Qadar itu terjadinya kapan? Ada yang mengatakan malam pertama di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan malam ke-17. Ada yang mengatakan malam 10 ganjil. Ya kan? Di terakhir bulan Ramadan pada tanggal atau hari-hari ganjil. Loh, 21, 23, 25, 27, 29. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana, Pak? Dari semuanya itu? Kalau saya mah pilih yang ringan-ringan saja. Apa itu? Malam Lailatul Qadar itu di mana Allah memberikan rahmatnya untuk seluruh alam, Bapak Ibu. Semuanya dapat, kaum muslimin, muslimat semuanya dapat. Loh. Kita positif thinking sajalah sama Allah, husnudzon, dan semuanya mendapatkan Lailatul Qadar. Maka anggapan saya, menurut pendapat saya, malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam pertama Ramadan. Pak, ketika malam pertama Ramadan, masjid kita full nggak? Orang-orang yang tidak pernah sholat, mohon maaf, malam pertama Ramadan itu ada greget untuk sholat loh Bapak Ibu. Orang-orang yang tidak pernah ke masjid malam pertama Ramadan datang ke masjid. Ya. Dan kita sendiri yang mungkin sering ke masjid malam pertama Ramadan, ketika Bilal mengatakan as-salatu salatat tarawih raka'ataini jami'at rahimakumullah. Ada perasaan tersendiri Bapak Ibu. Alhamdulillah ya Allah, aku jumpa dengan Ramadan tahun ini ya Allah. Rasa senangnya luar biasa. Alhamdulillah. Itulah harapan kami. Semoga itu adalah malam Lailatul Qadar. Sehingga apa? Ibadah-ibadah yang kita lakukan pada malam pertama itu khairun min alfi syahrin. Oh.
lebih baik daripada 1000 bulan. Alhamdulillah. Kita husnudon sama Allah, kita positive thinking sama Allah. Semoga tahun ini kita mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga tahun ini adalah merupakan puasa yang optimal, maksimal, puasa yang istimewa bagi kita semua. Dan kita berharap kepada Allah tahun depan kita jumpa Ramadan lagi. Amin ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.